Al-imanu nisfani, fanisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Hadis selanjutnya, ini hadis yang masih membahas berkaitan tentang iman, fi fadilatil iman, yakni membahas tentang keutamaan iman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu nisfani. Iman itu, kata Nabi, nisfani, terbagi di dalam dua hal. Wa nisfun fanisfun fi sabri. Yang pertama, iman itu terdapat di dalam sabar. Wa nisfun fi syukri. Dan yang kedua, iman itu terdapat di dalam syukur. Dua sifat ini, sabar, syukur, adalah merupakan bagian dan tanda daripada kesempurnaan iman. Belum sempurna keimanan kita manakala dua sifat ini belum ada di dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagumi orang mukmin itu karena dua hal ini. Terdapat sifat sabar, terdapat sifat syukur. Ini dua kata, dua kalimat ini, dua kata ini, sabar, syukur, dua kata yang mudah diucapkan, tapi sulit diamalin. Kelihatannya gampang, sabar, syukur. Ngomongnya gampang apa susah? Ngomongnya gampang apa susah gitu? Sabar, syukur, dua kata yang amat sangat mudah diucapin. Tapi ngamalinnya rada-rada berat. Ada orang datang ke rumah kita ngeluh. Pagi-pagi dia datang ke rumah ngeluh karena semalam motornya hilang. Pagi-pagi dia mampir ke rumah, dia curhat sama kita, bang, sialan lagi ngomongnya, sialan semalam motor gua hilang, bang. Belum lunas lagi tuh cicilan, hilang motor gua. Itu kita dengar begitu tuh, kita ngomong apa sama dia? Halo? Kira-kira kita ngomong apa sama dia? Sabar dah, emang lagi ada ujian. Begitu nggak? Enggak, nih omongan cakep apa kagak kira-kira? Hah? Sabar dah, emang lagi ada ujian. Allah sayang banget sama orang sabar. Mudah-mudahan dibalas lu, ntar diganti sama Allah. Masya Allah. Tuh omongan kiai itu. Cakep banget. Sabar dah. Enak ngomongnya. Besok motor kita yang hilang, kira-kira bagaimana? Masya Allah, berat sabar. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bangga kepada orang yang beriman. Manakala dia mempunyai dua sifat ini, sabar dan syukur. Gampang dia ngucapinnya. Syukur mudah. Kita syukurin semua nikmat Allah. Tuh sebatas itu kita ngomong. Tapi pembuktian kita untuk merealisasikan tanda rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan, betapa susahnya kita melakukan itu. Masya Allah. Kalau bicara nikmat, Pak, mohon maaf beribu maaf. Kalau bicara nikmat, nikmat mana lagi yang belum Allah kasih sama kita? Betul?
Nikmat mana yang belum Allah kasih? Sampai Allah tanya berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma zibah. Allah berulang-ulang tanya sama kita. Mau nikmat mana lagi yang kamu ini? Dari pagi kita sampai menjelang tidur, sampai bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri nikmat bukan? Itu nikmat. Dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita. Dari sekian, maaf nih. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan sama kita, yang tidak akan mungkin kita mampu menghitung nikmat itu. Tidak ada, jangankan kita, tidak ada satu alat secanggih apapun yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan sama kita. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak minta apa-apa, Allah tidak menuntut apa-apa. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, Allah hanya minta satu kepada kita. Syukuri nikmatku, kata Allah. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, aku janji, aku akan tambah nikmat itu. Insya. Tapi jikalau engkau tidak pernah mensyukuri nikmat, ingkar terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah, hati-hati. Azabku amat pedih, kata Allah. Disitulah Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu mensyukuri nikmatku, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Tapi jikalau engkau ingkari, hati-hati, azabku amat pedih. Dan mohon maaf, terlalu mudah buat Allah, terlalu mudah buat Allah. Yang di atas bisa jadi di bawah, betul? Terlalu mudah buat Allah, yang di bawah bisa jadi naik ke atas. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Terlalu mudah buat Allah, yang sehat jadi sakit, yang sakit jadi sehat. Terlalu mudah buat Allah. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, aku janji, kata Allah, aku akan tambah nikmat itu. Ini Pak, nih mohon maaf nih. Ini bisa duduk begini nih, hadir nih. Sembahyang kita subuh berjamaah, kita hadir ke majelis ilmu, nikmat bukan? Nikmat bukan? Ini nikmat Pak, luar biasa ini. Dulu pernah saya sampaikan dalam majelis ini, ketika satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ketika melihat ada beberapa sahabat sedang berkumpul seperti ini. Kemudian tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, hadir Nabi Muhammad. Rasulullah hanya bertanya begini kepada para sahabat, kaifa asbahtum? Nabi nanya sama semua, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Ini Nabi akhlaknya. Dia tanya sahabat-sahabatnya, dia tanya kawan-kawannya, bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Saya yakin Pak, kalau seandainya pertanyaan itu ditanya kepada kita, ada orang nanya sama kita, Pak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bang, Mas, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya yakin pasti jawabannya, alhamdulillah sehat. Betul? Alhamdulillah baik. Begitu enggak? Itu jawaban kita. Ketika ditanya bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Baik, alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Begitulah jawaban kita, tapi tidak jawaban sahabat pada saat itu. Ketika sahabat ditanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Ternyata sahabat tidak menjawab, baik ya Rasulullah, sehat ya Rasulullah. Tidak. Ketika ditanya bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini, sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Subhanallah.
jawaban yang luar biasa. Dia nggak bilang sehat, dia nggak bilang baik. Kenapa? Apa artinya sehat kalau tidak ada iman? Betul? Apa artinya panjang umur kita kalau tidak ada iman? Apa artinya harta kita berlimpah ruah kalau tidak ada iman? Tinggi jabatan kita, tinggi kedudukan kita, iman tidak ada. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di awal-awal kitab Nasaihud Diniyah, beliau memberikan sebuah gambaran, sebuah ilustrasi. Ada orang yang sehat badannya, ada orang yang banyak duitnya, berlimpah harta kekayaannya, tinggi jabatannya, tapi kalau tidak ada iman di dalam dirinya, itulah orang yang paling rugi di hadapan Allah. Padahal duitnya banyak, badannya sehat, tinggi jabatannya, tapi nggak ada iman, itu orang yang paling rugi, paling hina di hadapan Allah. Nauzubillah min zalik. Makanya sahabat ketika ditanya, bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Mereka tidak menjawab sehat, mereka tidak menjawab baik, tapi mereka menjawab asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Subhanallah. Nah, Nabi nanya lagi, wa ma alamatul iman? Apa tanda imanmu? Kalau kamu mengatakan bahwa kamu pagi ini dalam keadaan beriman, apa tanda imanmu? Mana tandanya? Mana cirinya? Mana alamatnya sebagai tanda keimananmu? Apa jawaban sahabat di waktu pagi hari seperti ini ditanya sama Nabi? Apa tanda imanmu di pagi hari ini? Mereka hanya menjawab, nasburu alal raha wa nasbiru alal bala. Tanda iman kami ya Allah, pagi hari ini kami bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan dan kami sabar atas ujian yang Engkau timpakan. Subhanallah. Jadi mereka menganggap ini sebuah adalah kenikmatan yang luar biasa. Ini nikmat loh. Pagi-pagi bisa seperti ini. Enggak semua orang bisa seperti ini, Pak. Betul? Enggak semua. Hanya orang pilihan. Hanya orang yang disayang sama Allah. Kalau bicara sehat, banyak gak yang sehat? Kalau bicara sehat, banyak gak yang sehat? Banyak, Pak. Kalau bicara sehat, banyak yang sehat. Kalau bicara banyak duit, banyak orang yang banyaknya duitnya. Tapi untuk melangkahkan kaki ke tempat ini, enggak. Ini tanda sayangnya Allah sama kita. Allah bukan hanya kasih sehat sama kita. Allah bukan hanya kasih panjang umur sama kita. Tapi Allah berikan hadiah terbesar, hidayah kepada kita. Ini yang mahal. Ini yang mahal, yang perlu kita syukuri. Jadi orang yang beriman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan sempurna keimanan seseorang itu manakala dua sifat ini ada di dalam diri seorang itu. Sabar bila mendapatkan musibah, bersyukur bila mendapatkan nikmat. Makanya orang-orang yang beriman di dalam menyikapi hidupnya di dalam dunia ini, orang yang beriman tidak pernah merasa mengeluh dalam kehidupan ini. Orang yang beriman tidak pernah merasa mengeluh. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman menyikapi kehidupan ini, semua yang terjadi itu adalah baik di hadapan Allah. Nggak ada yang jelek bagi orang yang beriman. Semuanya baik. Makanya Nabi bangga. Nabi itu kagum, Pak, sama kita orang yang beriman. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Mengagumkan sekali perkara-perkara bagi orang yang beriman.
Bangga Nabi Muhammad dengan semua perkara yang ada pada diri orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya urusan orang beriman, perkara masalah orang yang beriman, kata Nabi, kullahu khair, semuanya baik, nggak ada yang jelek. Bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi pada dirinya, semuanya baik, nggak ada yang jelek. Ini hebatnya orang beriman. Walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min, sampai ditandaskan sama Nabi, walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak akan ada yang bisa melakukan seperti itu. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan itu, memandang kehidupan ini semuanya baik. Nggak ada. Kecuali hanya orang yang beriman. Orang yang beriman menyikapi kehidupan ini selalu positif. Kalau kata anak sekarang itu positive thinking. Pandangan ke depannya positif, nggak pernah jelek. Apapun. Maksudnya bagaimana? In asobathu sarra syakara. Ini ciri orang yang beriman yang kita lagi bahas. Makanya semuanya baik sama orang yang beriman. In asobathu sarra syakara. Orang yang beriman itu apabila dia mendapatkan nikmat, apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, fasakara, dia bersyukur. Wa kana khairul lahu. Dan syukur itu adalah kebaikan buat dia. Satu. Ciri orang yang beriman, apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, yang menggembirakan hatinya, yang membuat bahagia dirinya, fasyakara, maka dia bersyukur. Dia bersyukur. Wa kana khairul lahu, dan dia adalah kebaikan. Yang namanya syukur itu kebaikan bagi orang yang beriman. Yang kedua, wa in asobathu dharra. Ciri orang yang beriman bukan hanya bersyukur ketika mendapatkan nikmat, tapi ciri yang kedua, wa in asobathu dharra, ketika orang itu mendapatkan ujian dan cobaan. Paham maksudnya? Fasawara, dia sabar. Wa kana khairul lahu, dan sabar itu juga baik buat orang yang beriman. Bersyukur mendapatkan nikmat baik, sabar mendapatkan ujian baik. Kalau dapat nikmat baik, dapat ujian yang baik, sementara dalam hidup, dalam hidup menjalani kehidupan di alam dunia ini hanya ada dua pilihan. Apakah itu baik, apakah itu jelek? Betul? Apakah itu sehat, apakah itu sakit? Apakah dia punya duit ataupun tidak punya duit? Itu semua bagi orang yang beriman baik. Kalau udah ada seperti itu, berarti iman kita sempurna. Kita udah sampai tahap itu belum? Nih, tanya mungkin. Dia kalau mendapatkan sesuatu yang mengenakan dia bersyukur. Dan syukur itu baik. Entar nih pulang dari rumah nih, paling dari pengajian nih sampai di rumah, ada yang datang ke rumah kita ngasih duit 5 juta. Kira-kira bagaimana, Pak? Halo? Entar pulang ada yang datang ngasih duit sama kita 5 juta. Bersyukur nggak? Oh, baik, alhamdulillah, nikmat Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Baik, senang kita, bahagia kita mendapatkan nikmat. Entar nih pas pulang lagi jalan nyebrang kesenggol motor, masuk rumah sakit. Baik apa jelek? Halo? Baik apa sih?
kita belum bisa menyikapi itu sesuatu yang baik buat kita. Yang kita sikapi yang baik, yang ngenakin kita doang. Betul ya? Betul ya? Kalau itu mengenakin kita, berarti itu nikmat dan kita syukurin dan itu baik. Tapi ketika Allah berikan ujian kepada kita, kita belum bisa menyikapi sesuatu yang tidak mengenakan itu, yang menyakitkan itu, sesuatu yang baik buat kita. Kita belum mampu itu. Betul? Iya. Padahal kalau itu ada, berarti kita sempurna. Marah kita kalau dikasih sakit, Pak. Padahal di dalam sakit yang Allah berikan, bisa jadi di situ ada sifat lutufnya Allah. Ada sifat sayangnya Allah kepada kita. Kita marah, kita kecewa, marah kita sama Allah ketika Allah kasih kita sakit misalnya. Padahal dengan sakit yang Allah berikan, itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Kenapa Allah kasih sakit? Iya, ketika engkau sehat, badanmu sehat, kekuatanmu ada, engkau nggak pernah datang ke masjid. Engkau asik dengan daganganmu, engkau asik dengan pekerjaanmu, engkau asik dengan duniamu. Lupa engkau untuk melaksanakan kewajiban-kewajibanmu. Allah pengen nyelamatin kita, maka Allah kasih sakit. Ketika pada sakit baru di situ. Ketika orang dikasih sakit, mulut mulai berzikir, astagfirullahaladzim, ya Allah, sehatkan saya ya Allah. Begitu enggak? Mulut mulai berzikir. Keinginan sudah mulai, mau berangkat ke masjid, pengen sembahyang, pengen ini, pengen itu. Berarti sakit yang Allah berikan itu membawa kebaikan apa kejelekan? Hah? Kebaikan buat kita. Sabar bila mendapatkan ujian. Bersyukur bila bisa mendapatkan nikmat yang Allah berikan. Sabar, baik itu as-sabru indal musibah. Sebab sabarnya macam-macam. Ada sabar dalam menghadapi musibah. Ada. Banjir rumah, bocor rumah, sakit kita, itu musibah. Sabar di dalam musibah. Tapi ada juga as-sabru inda ta'at, sabar di dalam ketaatan kita. Sabar di dalam beribadah kepada Allah. Kemarin sebulan di Ramadan kita diajarkan betapa kita diajarkan untuk menjadi orang yang sabar. Sebulan kita diajari sama bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan sebuah sekolahan buat kita. Karena terlalu banyak kurikulum dan pelajaran yang ada di bulan Ramadan. Yang mengajarkan kita, membina kita, menggembleng kita dalam 1 bulan. Supaya perjalanan 11 bulan ke depan kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Datang bulan Ramadan, kita diajarkan oleh Ramadan. Nih, cuman kita kadang-kadang nggak mau mikirkan itu. Yang penting gua puasa, begitu ya. Yang penting gua kagak makan, kagak minum. Yang penting gua tarawih. Kita nggak mengambil pelajaran. Ada apa di pelajaran Ramadan? Tujuannya mau kemana itu Ramadan? Kita rada-rada kurang pikirin yang kayak begitu mah. Kita kurang memperhatikan itu. Padahal begitu banyak pelajaran. Masya Allah. Diajarkan kita dalam sabar oleh Ramadan. Maaf deh, kemarin puasa lapar nggak? Halo? Lapar nggak? Haus nggak? Lapar enak nggak? Lapar enak nggak? Haus? Nggak enak. Tapi kita ngerasain nggak? Kenapa? Lagi belajar supaya kita ngerasain lapar, supaya kita ngerasain haus. Lapar itu enak dan haus itu enak. Terus kalau kamu sudah merasakan lapar itu nggak enak, kalau kamu sudah merasakan bahwa haus itu tidak enak, laparmu hanya sebentar, hausmu hanya sebentar. Pagi, sore selesai. Betul?
Subuh sampai habis maghrib, kenyang lagi nggak? Kenyang lagi nggak? Segitu doang lapar kita. Diajarin kita supaya menjadi orang yang bisa merasakan itu lapar. Kenapa kita bisa merasakan supaya diajarkan merasakan lapar dan haus? Oh, ternyata lapar itu tidak enak, haus itu tidak enak. Tapi lapar itu hanya sebentar. Di luar sana ada orang yang laparnya bukan dari subuh sampai maghrib. 2 hari mereka tidak makan. Ada nggak? Di luar sana ada orang-orang yang harus terpaksa menjual harga dirinya hanya untuk mencari makan sesuap nasi buat anak-anaknya. Di luar sana, Pak. Sampai-sampai dia jual kehormatannya. Ketika suaminya meninggal dunia, tidak membawakan apa-apa kepada dia, hanya anak yang banyak yang diginikan, mau dagang modal nggak punya, mau bekerja tidak ada yang bisa dia pekerjakan. Banyak memang saudara-saudaranya itu, ada orang yang rumahnya besar, yang duitnya banyak, tapi mereka asik dengan dirinya, tidak pernah peduli kepada dirinya, sehingga bingung dia untuk mencari makan anak dan istri keluarganya itu. Nggak ada yang dia lakukan kecuali dia melakukan hal yang seperti itu. Maaf ibu, maaf. Dia harus jual kehormatannya. Dia harus jual harga diri. Berganti setiap malam dalam pelukan laki-laki yang bukan halal buat dia. Bukan dipikir dia senang, Pak. Enggak, dia enggak merasakan nikmat. Nangis ketika dia ditiduri oleh orang-orang itu. Dia terpaksa melakukan itu karena ingin memberikan makan buat anak-anaknya. Tapi kita yang melihat begitu, hanya kita kata-katain dia. Hanya kita, ini dia, pelacur, ini. Nangis Pak dia. Kita nggak pernah peduli. Konsep puasa ngajarin kita supaya peduli, supaya mereka jangan sampai melakukan itu. Kalau kita punya rezeki, bantu dia, berikan modal untuk usaha mereka sehingga bisa membawa keluarganya menjadi baik. Insya puasa ngajarin sabar gitu, sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah, sabar dalam maksiat. Al-iman nisfani. Iman terbagi menjadi 2. Yang pertama, fan nisfu fi sabri wan nisfu fi syukri. Dia berada di dalam sabar dan iman juga berada di dalam syukur. Kalau 2 sifat ini ada pada diri kita, berarti keimanan kita insya Allah menjadi sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qayyidul fatqi la yaftikul mu'min. Kata Nabi dalam hadis yang kedua, al-iman, iman itu qayyidul fatqi, pengendali daripada kemaksiatan. Iman pengendali daripada kemaksiatan. Al-fatqi, pembunuhan. Iman adalah sebuah tali pengendali, tali penahan untuk tidak berbuat kemaksiatan apapun itu. Sehingga Nabi bilang la yaftikul mu'min, tidak akan mungkin melakukan perbuatan maksiat, tidak akan mungkin dia melakukan pembunuhan bagi orang yang beriman. Insya Allah dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tidak akan pernah melakukan pembunuhan, tidak akan melakukan segalanya yang dilarang oleh Allah. Kalau seandainya di dalam dirinya ada apa? Iman. Qayyidul fatqi, pengikat yang kuat, pengendali yang kuat, iman ini. Karena iman. Supaya bisa menjaga itu diajarkan. Bagaimana menjaga merawat iman selalu ada? Banyak hadir ke majlis ini namanya penyuburan iman. Ibarat pohon disiramin pohon itu. Di rumah kita punya pohon bagus, mahal harganya, bagus kembangnya, warnanya cerah dan lain sebagainya. Tapi kalau pohon itu tidak pernah disirami,
Maka pohon yang bagus, yang mahal itu lama-lama bakalan apa? Mati. Dia perlu disirami. Sama hati kita gitu juga. Dia akan jadi hati yang keras. Dia akan jadi hati yang gelap. Dia akan jadi hati yang mati kalau seandainya tidak pernah disirami. Sirami hati kita sebagaimana kita menyirami pohon di rumah kita. Ada waktunya, pagi, siang, sore. Bahkan bukan hanya disirami pohon itu supaya bagus daunnya, supaya bagus hasilnya, supaya bagus itu buah dan bunganya. Kita pun berikan pupuk kepada pohon itu supaya pohon itu tumbuh dengan baik. Betul? Hati kita gitu juga. Kita jangan siramin doang, tapi kita kasih pupuk. Siramin hati kita. Dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Sirami hati kita. Dengan apa? Dengan hadis-hadis Nabi Muhammad. Sirami hati kita. Dengan apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu lagi waktu menyirami kita. Menyirami hati kita. Kalau perlu, kasih pupuk hati kita. Supaya tambah bagus buahnya. Supaya tambah bagus warna kembangnya. Dengan cara apa? Kasih pupuk yang terbaik. Tahajud misalnya. Duha misalnya. Zikir misalnya. Itu adalah merupakan pupuk-pupuk untuk pembenahan diri kita. Kalau iman itu sudah ada, maka insya Allah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah tidak akan mungkin dilakukan bagi orang yang beriman. Makanya kata Nabi, al-iman qayyidul fatki la yaftikul mu'min. Iman itu adalah pengikat yang kuat. Iman itu adalah kerangkeng bagi orang yang beriman. Dikerangkeng dia dari perkara-perkara yang jelek, dari maksiat-maksiat, termasuk adalah qayyidul fatki, yaitu membunuh dan mencelakakan orang. Nggak mungkin orang yang beriman melakukan hal yang seperti itu. Insya Allah. Ini kalau orang-orang tukang maksiat, kira-kira sama yang urusan begini demen apa kagak kira-kira? Orang yang tukang maksiat kira-kira mau urusan yang kayak begini demen apa kagak? Nggak demen, Pak. Nggak demen. Hanya orang yang beriman dia senang yang kayak begini. Malah ada yang kirim surat ke pengurus. Gitu. Tuh, kalau bisa jangan kenceng-kenceng tuh. Gitu. Suara pengajian jangan kenceng-kenceng tuh. Suara azan jangan kenceng-kenceng tuh. Ada nggak yang begitu kira-kira ya? Halo? Ya Allah, kan main. Kenapa bisa begitu? Kosong Pak ininya. Imannya. Kalau orang yang beriman dengar suara ayat Quran bukan tambah kesel, marah gila hatinya, alhamdulillah. Bergetar hatinya, wajilat qulubuhum ketika ada orang mengumandangkan azan, ketika ada orang membacakan sholawat menjelang sholat, membacakan Quran menjelang sholat, girang hatinya girang, bergetar hatinya, ingat kepada Allah. Itu orang yang beriman. Tapi kalau orang yang kosong, kira-kira girang apa kesel? Masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza wa qala khalafallahu al-iman wa khaffahu wa maddahu bis sama'ati wal haya. Masya Allah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-iman. Allah telah menciptakan iman, Allah jadikan iman kepada kita ini. Kemudian wa haffahu, yani wa zayyanahu. Kemudian Allah hiasi iman itu kepada diri kita. Dengan apa? Wa maddahu bis samaha wal haya. Iman itu dihiasi dengan takwa, dengan melakukan perintah Allah, menjauhkan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Nah, Allah hiasi keimanan yang ada pada diri kita. Kemudian wa haffahu wa maddahu bis samaha wal haya. Allah masukkan di dalam orang-orang yang beriman itu sifat-sifat kemurahan, sifat-sifat wal haya, malu. Kalau ada iman dalam sisi orang, Allah udah kasih nih iman kepada diri kita, tumbuh tuh dalam diri kita. Dihiasi iman itu dengan takwa. Kemudian diisi iman itu dengan sifat malu, sifat samaha, ya, yaitu sifat murah, toleransi gitu. Diisi hati kita.
Kalau ada iman, maka secara otomatis Allah akan hiasi hati kita dengan ketakwaan dan juga ada sifat malu dalam diri kita. Karena malu itu juga bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Terakhir kata Nabi SAW, Nabi bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar, amara Allah ta'ala bi ay yukhriza minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Pak, beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nanti ketika kehidupan alam dunia ini selesai, semua makhluk hidup mati. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan, bukan hanya binatang, bukan hanya manusia, malaikat pun semua juga mati. Semua. Ketika semua makhluk itu mati, kemudian berubah alam ini menjadi alamul akhirah. Kemudian masuk kepada tahapan selanjutnya, yaitu yaumul ba'si, ketika dibangkitkan dari alam kubur, semua dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, dimizan. Kemudian pada saat seperti itu, kalau semuanya sudah selesai, nah kata Nabi, iza dakhala ahlul jannah ilal jannah, apabila telah dimasukkan penduduk surga ke dalam surga. Wa idza dakhala ahlun nar an-nar, apabila dimasukkan ini penduduk neraka ke neraka, nanti hanya ada dua, surga dan apa? Neraka. Apabila dimasukkan orang ke dalam surga, yang masuk surga, yang masuk neraka, masuk neraka. Apabila sudah dipisah seperti itu, kosong tuh udah. Surga udah penuh dengan penduduk surganya, neraka sudah penuh dengan penduduk nerakanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Amarallahu ta'ala bi ayyukhrija minan nar. Ketika udah masuk ke surga, ketika udah masuk ke neraka, Allah panggil malaikat penjaga neraka. Yang ngurusin neraka, malaikat yang jagain neraka, malaikat apa? Malaikat Malik dipanggil. Apa kata Allah? Malik, sini. Kenapa? Diperintahkan sama Allah. Amarallahu ta'ala bi ayyukhriza minan nar. Sekarang itu yang masuk surga udah masuk, yang neraka udah masuk. Kamu kan jagain neraka. Iya, ya Rabb. Sekarang kamu turun ke bawah ke neraka itu. Ngapain? Keluarkan orang-orang yang di dalam dirinya man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Cari. Kamu cari di dalam penduduk neraka itu orang-orang yang di dalam dirinya masih punya apa? Iman. Kata Malik, saya turun. Iya. Ke neraka. Iya, ke neraka. Malaikat Malik turun ke neraka. Ngapain? Mencari umatnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu satu masa Nabi Muhammad pendengarannya dibuka oleh Allah, sehingga dia bisa mendengarkan suara-suara, bukan hanya suara manusia, tapi makhluk-makhluk yang tidak tampak pun dia dengar. Karena Allah pengen lagi ngasih pembelajaran kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Allah perintahkan malaikat Jibril. Jibril dipanggil oleh Allah. Jibril, kamu temuin semua nabi-nabiku. Kamu temuin semua rasul-rasulku. Semua kamu temuin. Dan engkau tanya sama dia. Maka datanglah itu malaikat Jibril kepada Nabi Musa, datanglah kepada Nabi Idris, datanglah kepada Nabi Sulaiman, datang bertanya malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Musa, kalau seandainya engkau masuk ke dalam surga, bagaimana? Alhamdulillah, saya bersyukur kalau saya masuk ke dalam surga. Kemudian saya mau tanya, kalau engkau masuk surga, kira-kira adakah umat-umat engkau yang akan engkau bawa? Ada. Siapa? Tuh. Orang-orang yang suka ngaji sama saya, orang-orang yang taat sama saya, umat-umat yang ikut sama saya akan ajak. Oh gitu. Kalau umat-umat engkau yang suka lalai dengan perintahmu, kamu ajak nggak?
Kalau umat-umat engkau yang tidak pernah sembahyang, kamu ajak nggak? Orang yang suka berjudi, kamu ajak? Enggak, aku tidak akan ajak dia. Yang aku ajak masuk ke dalam sorga hanya umat-umatku yang taat kepadaku, beribadah kepada Allah. Oh gitu, iya. Nabi dengar. Ternyata Nabi Musa yang ngajak yang baik-baik doang, yang jelek diajak nggak? Enggak. Jibril datang lagi ke Nabi Idris. Jibril datang lagi kepada Nabi Sulaiman, datang lagi kepada Ibrahim, ditanya seperti itu. Ternyata jawabannya sama. Yang dia ajak hanya yang baik-baik saja, yang jelek tidak dibawa. Setelah semua nabi dan semua rasul ditanya, malaikat Jibril tinggal menanya Nabi Muhammad. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sampai di Nabi Muhammad nggak jadi Jibril nanya. Kenapa? Karena dia lihat pada saat itu Nabi Muhammad sedang menangis terseduh-seduh. Nangis. Nggak jadi, nggak berani. Naik lagi. Dah ditanya sama Allah, Jibril, udah kamu jalankan tugas? Udah. Kamu udah jalankan itu pertanyaan? Udah. Semua. Aku tanya Musa, aku tanya Sulaiman, semua aku tanya. Ada yang belum? Ada. Siapa? Kekasihmu Muhammad. Kenapa engkau tidak tanya kekasihku Muhammad? Aku nggak berani ya Rabb. Karena ketika aku datang, aku lihat kekasihmu Rasulullah Muhammad sedang menangis terseduh-seduh. Kata Allah, kenapa kekasihku menangis? Coba engkau tanya, apa yang menyebabkan dia menangis? Maka turunlah itu malaikat Jibril lagi nanya kepada Nabi Muhammad, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Jibril, aku dengar ketika engkau datang kepada Nabi Musa, ketika engkau datang ke Sulaiman, ke Ibrahim, ke semua para nabi, aku dengar dengan jelas mereka ketika masuk ke dalam sorga, mereka hanya ingat kepada umat-umatnya yang baik saja. Mereka tidak mau mengajak umat-umatnya yang selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat. Sampaikan kepada Rabbku, sampaikan kepada Tuhanku, bukan hanya yang baik, yang bermaksiat pun akan aku ajak dia ke sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh Nabi Muhammad tuh. Bukan yang baik doang, yang jelek dia baik. Akhirnya disetujui sama Allah. Keluarlah, kata Nabi, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Insya Allah haramkan neraka, dikekalkannya umat Nabi Muhammad. Insya Allah nanti umat Nabi Muhammad nggak ada yang kekal di dalam neraka. Amin. Ya Rabbal, nggak ada yang kekal, bukan nggak ada yang masuk. Nggak apa? Nggak kekal. Kalau masuk, kira-kira ada juga nggak? Halo? Yang mana orangnya? Kalau masuk iya, tapi nggak dikekalkan. Nah, ini nih hadis penutup kita. Kalau sudah masuk mereka yang ke surga-surga, apabila ada yang masuk ke neraka, maka malaikat Malik disuruh turun tuh ke neraka. Ngapain? Ngubek-ngubek, tahu ngubek-ngubek nggak Pak? Hah? Ngubek-ngubek nyari umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka. Diperiksain atu-atu. Lihat tangannya, kata Allah. Ada kebaikan nggak di tangannya? Nggak ada. Coba lihat di kakinya. Kakinya kagak ada juga. Nggak pernah ngelangkah ke tempat yang baik. Kalau lewat masjid, mencong mulu. Matanya nggak ada kebaikan. Semuanya nggak ada kebaikan. Kata Allah, coba lihat di hatinya. Di hatinya pun nggak ada kebaikan. Masya Allah, kalau kayak begitu. Akhirnya nggak ada. Kata Allah, coba engkau lihat di mulutnya. Di mulutnya disuruh nganga. Tahu nganga Pak? Mangap. Nah, dilihat sama malaikat Malik. Dilihat tuh, dilak-lakan. Tahu lak-lakan nggak? Ternyata di lak-lakannya ada bekas di situ. Diusap-usap oleh malaikat Malik. Ternyata di situ ada satu kalimat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gara-gara itu tuh Pak, dikeluarin dari neraka. Diperiksa di tangannya, ada nggak? Ada nggak? Di kakinya, di matanya,
di telinganya nggak ada semua. Pas dilak-lakan ada. Akhirnya dia udah, karena ada kalimat la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dah, setelah itu kemudian dikeluarin dia dari neraka. Masukin surga? Belum. Dimandiin dulu, Pak. Dimandiin. Dibersihin dulu. Maklum dari neraka udah gosong. Dimandiin dulu di Nahrul Haya, di sungai kehidupan. Dibersihkan dia. Setelah dibersihkan, irfa' ra'saka, angkat kepalamu ke atas. Ya Allah, dia lihat surga, indah benar. Bisakah aku ke sana? Bisa. Kemudian setelah dibersihkan, dimandikan, barulah dia dihantarkan kemana? Kemana? Ke surga. Sampai ke surga. Ketemu kita di situ. Kita mau udah lama. Insya Allah. Iya. Ketemu kita, dia baru sampai. Kita, lu bang, lu dari mana aja? Iya gua mampir dulu. Mampir di mana? Di neraka. Lah, emang apa lu masuk neraka? Emang lu kagak sembahyang? Kagak sembahyang. Kan rumah lu dekat masjid. Rumah lu dekat musola. Kenapa lu kagak sembahyang? Orang kata. Nah, sekarang apa yang menyebabkan lu? Untung aja. Ada apaan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Untung ada kalimat syahadat. Itu juga gua baca lagi kawin. Coba kalau kagak kawin, polos gua. Untung gua kawin. Astagfirullahaladzim. Nah, disinilah bentuknya iman. Jaga iman kita. Mudah-mudahan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah tunjukkan itu keimanan kepada kita sebagai tanda rasa sayangnya Allah kepada kita. Dan bentuk kesempurnaan iman kita, di dalam kita harus ada sifat-sifat yang mahmudah, sifat yang baik. Di antaranya adalah sifat sabar bila mendapatkan ujian, dan yang kedua bersyukur bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah.